Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Jamaah salat tarawih, para guru, para ustadz yang kami muliakan, sudah hari ke-6, malam ke-7. Tanpa terasa kita sudah lalui tarawih kita. Apa sih tujuan puasa? Rata-rata kita tujuan puasa rata-rata hanya untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Lewat puasanya, lewat tarawih, witir, sodako, baca Quran. Benar, itu benar. Tapi kalau Allah mengatakan tujuan pokok berpuasa itu bukan itu. Tapi itu nggak salah. Tujuan puasa ayatnya sudah kita hafal. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Dengan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, dan seterusnya. Agar kalian bertakwa. Tidak sekedar takwanya di bulan Ramadan saja. Tapi ini pakai fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi untuk yang lalu. Mudhari' tattaqun itu untuk yang sekarang dan yang akan datang. Artinya dengan puasa kita berlatih sebulan penuh untuk ibadah, baca Quran, segala macam, sholat malam. Itu agar terus-menerus kita menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa bukan takut. Kalau takut khauf atau khasyah. Takwa itu adalah menjaga diri jangan sampai kena sanksi dan siksa Allah. Itu takwa. Kita berpuasa, kita sedang menjaga diri kita jangan sampai kena siksa Allah. Kita sholat, kita zakat, kita haji, kita ibadah, kita menjaga diri jangan sampai kena siksa Allah nanti. Kita tidak berzina, kita tidak durhaka orang tua, dan kita segala macam yang dilarang kita gak lakukan. Berarti kita sedang membentengi diri kita untuk jangan sampai kena sanksi dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Makanya dengan berpuasa, insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa terus menerus. Tidak hanya takwanya hanya di bulan Ramadan. Bayangkan, mungkin banyak. Saya punya murid bulan puasa Ramadan 2 kali khatam baca Al-Quran. Tapi kata dia, mulai Syawal sampai Sya'ban kemarin sekalipun tidak pernah khatam. Bahkan cuma baca 2 juz, 3 juz. Itu berarti tidak melakukan sesuatu yang menjadikan Ramadan ini sebagai ajang berlatih, training center. Segala macam ibadah kita lakukan bukan karena pahalanya yang banyak, tapi tidak hanya untuk itu, maka puasa, ibadahnya segala macam, sodakohnya kita jadikan training center, pemusatan latihan, sehingga selesai Ramadan kita menjadi orang-orang yang terus bertakwa. La'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa walaupun sudah tidak Ramadan, di bulan seterusnya, itu akan terus menjaga dirinya. Apapun aktivitasnya. Dia menjadi pegawai, dia menjadi TNI, menjadi Polri, dia menjadi ustadz, dia menjadi siapa saja. Kalau dia mau berlatih di Ramadan, dia insya Allah menjadi orang yang terus bertakwa pada Allah. Sehingga orang-orang yang bertakwa adalah dia selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam wahyu yang kedua, surah Al-Muddatsir, Allah berfirman, wa rabbaka fakabbir. Kalau kita lihat munasabah hubungan antara wahyu pertama Iqra dengan wahyu kedua Al-Muddatsir, ini hebat sekali. Sedikat saja saya tidak lakukan, saya sebutkan.
Iqra itu kita suruh belajar. Maka kita menjadi orang yang sudah terpelajar. Iqra, bacalah, artinya belajarlah. Taruhlah jadi sarjana. Atau pegawai sudah lulus menjadi PNS. Tapi tidak hanya bertopang dagu setelah dia mendapatkan gelar sarjana. Dia sudah melakukan pendidikan yang tinggi. Maka ayat wahyu kedua yang turun. Ya ayyuhal muddatsir. Orang yang berselimut. Jangan bertopang dagu. Sudah punya ilmu. Sudah punya segala macam pengetahuan. Jangan bertopang dagu. Jangan tidur terus. Hum fa'anzir. Lanjutannya. Bangunlah kamu, berikan peringatan. Bangsa yang belum beres, kita bereskan umpamanya. Warga kita yang belum beribadah, kita ajak ibadah. Jadi jangan sampai kita sudah jadi sarjana, kita kemudian bertopang dagu, diam saja hanya mikirkan diri sendiri. Bangun, fa'anzir, berikan peringatan-peringatan. Kerja apa saja silahkan, asal sesuai dengan ayat ketiga. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkan. Apapun aktivitas kita di dunia ini, agungkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Rabbaka fakabbir dibolak-balik tetap rabbaka fakabbir. Rabbaka kaf, tengahnya fa, kaf ba ra, fa kabbir. Dari belakang rabbaka fakabbir. Artinya apapun tugas kita, apapun keaktifan kita di dunia ini, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan makin pinter makin lupa sama Allah. Saya didongengin sama guru saya. Kata guru saya, ada seorang ustadz. Ustadz itu kan pinter agama. Contohnya ustadz lah, saya ustadz soalnya. Jadi gak ada yang ngomelin. Ada ustadz. Dia punya anak satu, sudah dewasa. Ini dongeng dari guru saya, menerangkan tentang warabbaka fakabbir. Ayahnya pergi sholat jamaah, anaknya tidak ikut, bahkan tidak sholat. Ketika ditanyakan oleh ibunya, kenapa kamu gak sholat? Sholat juga, miskin juga, ngapain sholat? Dia sedang di rumah, ada ayam tetangga masuk, dia sembelih. Lapor sama emaknya, Bu, ini ada ayam, kita nggak pernah makan enak. Loh, dari mana? Pokoknya ada ayam tetangga masuk, saya tangkap, saya sembelih, kita olahin. Akhirnya diolahin, bikin opor ayam. Bikin opor. Jadi opor, kemudian ayahnya pulang dari jamaah. Diajak makan oleh istrinya dan anaknya. Pas duduk, buka tutup sajinya, terkejut. Ini makanan dari mana? Siapa yang ngirim makanan ini? Sampai ngiler dia ngelihat opor ayam. Nggak pernah makan yang enak. Akhirnya karena dia ustadz, dia ngerti agama, ini yang salah. Ini yang keliru. Namanya dia beragama, dia berpengetahuan, tidak mengurus tentang ilmu warabbaka fakabbir. Dia tidak perhatikan tentang agungkan Allah. Gimana? Dia tanya kepada istrinya, Bu, ini ayam dari mana? Ayam, anak kita tadi tangkap ayam tetangga. Saya olahin, bikin opor. Oh iya. Nah mulai dia pikir, karena dia pinter, dia pisah. Iya, ini ayam hasil mencuri, haram. Bumbunya punya siapa? Bumbunya punya siapa? Bumbunya punya kita. Cabai, bawang, lengkuas, segala macam bumbu. Kalau itu bapak kuahnya aja. Ayam hasil mencuri, haram. Kuah milik kita halal. Bapak kuahnya saja. Padahal sampai pakai dalil. Al-halalu bayyinun. Wal haramu bayyinun. Yang halal jelas. Kuah milik kita. Wal haramu bayyinun, yang haram jelas, ayam hasil mencuri. Bapak kuahnya saja. Nah ini sudah memisahkan. Mulai dia berhelah. Dia mulai yang tidak baik. Agamanya dijadikan tidak rabbaka fakabbir.
Oh gitu kata istrinya. Iya. Lalu dituanglah. Dituang, bluk, jatuh sepotong lagi. Padahal tadi janjinya kuahnya saja. Ternyata jatuh sepotong. Dapat lagi ilmunya. Ini ilmu nyasar ya. Jangan ditiru ya. Udah. Begini katanya. Bu, tadi ibu waktu nuangkan kuahnya menjatuhkan dagingnya sengaja apa enggak? Enggak sengaja. Saya hanya pengen tuang-tuangnya saja. Tapi dia jatuh sendiri. Oh, kalau enggak sengaja halal. Ini namanya tidak robbaka fakabir. Tidak mengagungkan Allah. Sebagai orang mumin, apalagi dia mengerti agama, dia harus tetap berpegang teguh bahwa yang haram-haram, kalau sudah bumbunya pun jadi satu menjadi haram semua. Jadi jangan sampai kita tidak robbaka fakabir. Apapun aktivitas kita, kerja kita, profesi kita, jangan lupakan agungkan Allah. Kalau kira-kira untuk melakukan sesuatu yang melanggar larangan Allah, jangan kita lakukan. Yang penting halal, walaupun kita makan sedikit yang tidak enak, asal itu halal. Itulah tentang robbaka fakabir. Silahkan bekerja sesuai dengan profesinya, apapun profesinya, tapi tetap robbaka fakabir. Dibolak-balik robbaka fakabir. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lama hidup di dunia, kita akan kembali ke alam akhirat. Wallahu alam, itu saja. Mudah-mudahan ada dan manfaatnya, dan kita semua puasa kita, tarawih kita, witir kita, baca Quran kita, sedekah kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.